warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang konseling kewirausahaan dengan tema perkembangan entrepreneurship dan perbedaan antara pekerja dengan pengusaha. Jadi untuk definisi kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengejar peluang bisnis dengan tujuan menghasilkan nilai dan keuntungan. Nah, ini melibatkan inovasi, pengembalian resiko, dan manajemen sumber daya untuk membangun dan mengembangkan usaha baru. Nah, kewirausahaan ini mencakup kegiatan seperti merencanakan bisnis, mencari pendanaan, mengembangkan produk atau layanan, memasarkan, dan mengelola operasi bisnis sehari-hari. Untuk peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan kerja, di mana kewirausahaan ini menciptakan layanan kerja baru untuk membantu para pengangguran dan meningkatkan standar individu masyarakat. Yang kedua, ada inovasi dan teknologi. Nah, para kewirausahaan ini seringkali memperkenalkan produk dan layanan baru yang inovatif dan saling meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perekonomiannya. Yang ketiga, ada peningkatan pendapatan nasional, di mana dengan menciptakan bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada, kewirausahaan meningkatkan kontribusi terhadap PDB dan pendapatan nasional. Yang keempat, ada pengembangan sektor ekonomi baru. Dengan kewirausahaan seringkali memimpin dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan bioteknologi. Yang kelima, ada peningkatan daya saing, di mana kewirausahaan mendorong persaingan sehat yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menurunkan harga bagi konsumen. Yang selanjutnya ada pendekatan konseling dalam membantu calon pengusaha. Nah, pendekatan konseling dalam membantu calon pengusaha ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi kesuksesan. Di sini ada beberapa pendekatan yang efektif. Yang pertama, asesmen diri, di mana untuk membantu calon pengusaha mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi mereka dengan menggunakan alat-alat seperti tes kepribadian dan inventarisasi minat karir. Yang kedua, ada pengembangan visi dan misi. Nah, bekerja dengan calon pengusaha untuk merumuskan visi dan misi bisnis yang jelas, untuk membantu mereka memahami tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang ketiga, ada perencanaan bisnis, untuk memberikan bimbingan dan menyusun rencana bisnis yang komprehensif, serta menyertakan analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, dan proyeksi. Yang keempat, ada manajemen resiko, di mana untuk mengajarkan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan pengelolaan resiko bisnis. Dan selanjutnya, meningkatkan keterampilan. Nah, dengan menawarkan penelitian, keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan, dengan mengadakan workshop atau seminar tentang inovasi, manajemen proyek, dan keterampilan teknis lainnya. Yang keenam, ada mentoring dan networking, yaitu untuk membantu calon pengusaha dengan mentor dan yang telah berpengalaman, di mana untuk mendorong partisipasi dalam komunitas bisnis dan jaringan profesional. Yang terakhir, ada sumber dana dan pendanaan, dengan memberikan informasi tentang sumber dana yang tersedia seperti hibah, pinjaman, dan investasi, gunanya untuk membantu dalam proses penjualan dana dan mengelola keuangan bisnis. Nah, di sini ada juga identifikasi potensi dan minat calon pengusaha, di mana identifikasi potensi dan minat calon pengusaha adalah langkah penting dalam membantu mereka untuk menentukan arah yang tepat dan meningkatkan peluang kesuksesan. Di sini ada beberapa metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan minat calon pengusaha ini. Yang pertama, ada asesmen kepribadian, di mana menggunakan tes kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Big Five Personality untuk memahami
memahami sifat-sifat kepribadian yang relevan dengan kewirausahaan. Yang kedua, ada tes minat karir dengan menggunakan alat seperti Holland Court untuk menilai minat karir dan melihat bagaimana minat tersebut cocok dengan berbagai bidang usaha. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan, di mana untuk mengidentifikasi keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal yang dimiliki calon pengusaha tersebut melalui penilaian keterampilan. Yang keempat, ada refleksi diri, di mana untuk mendorong calon pengusaha melakukan refleksi diri tentang pengalaman masa lalu, pencapaian, dan kegiatan yang paling mereka minati dan merasa paling kompeten. Yang kelima, ada wawancara dan diskusi. Gunanya untuk melakukan wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam tentang aspirasi, motivasi, dan minat calon pengusaha. Yang keenam, ada feedback dari orang lain, di mana dengan mengumpulkan umpan balik dari keluarga, teman, dan rekan kerja tentang kekuatan dan potensi yang mereka lihat dalam calon pengusaha. Yang ketujuh, ada simulasi dan studi kasus. Gunanya simulasi bisnis atau studi kasus ini untuk melihat bagaimana calon pengusaha ini menangani situasi bisnis nyata dan mengidentifikasi area di mana mereka menunjukkan bakat atau minat. Yang kedelapan, ada pengalaman praktis, di mana untuk mendorong partisipasi dalam proyek atau magang untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang yang diminati. Yang terakhir, ada workshop dan seminar, yaitu untuk mengikuti workshop dan seminar, mereka dapat mengeksplorasi berbagai aspek kewirausahaan dan melihat mana yang paling menarik perhatian dan sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, dengan menggunakan metode ini, konselor atau mentor dapat membantu si calon pengusaha ini untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik, di mana mereka dapat mengembangkan potensi dan minat mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan dan menjalankan usaha mereka. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, cukup. Tapi di sini saya mau ngasih pertanyaan ya untuk Mbak Putri dan Mbak Matus. Kita bisa berdiskusi tentang apa yang membuat perbedaan antara pekerja dan pengusaha ini dalam pandangan Anda. Gimana menurut kalian? Boleh diulang? Apa yang membuat perbedaan antara pekerja dan pengusaha dalam pandangan Anda? Jadi menurut Anda apa itu perbedaan antara pekerja dan pengusaha? Kalau menurut saya pribadi ya, perbedaan antara pekerja dan pengusaha itu, kalau pekerja itu kita bekerja di bawah di bawah perintah orang lain. Nah, kalau pengusaha ya, kalau pengusaha itu kita berdiri sendiri dengan ide-ide kita gitu. Jadi kita kerja sendiri. Ya, benar. Jadi kan kalau pengusaha itu juga kan kita kita membuka peluang untuk pekerja juga kan, untuk orang bekerja di tempat kita. Nah, untuk pekerja kan kita orang yang mencari. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.